Build complete. System stabilized. Halo Brother Skuy, bertemu lagi bersama gua Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul 2067 ya guys ya. Jadi alangkah baiknya seperti biasa, sebelum lanjut ke alur ceritanya, kita subscribe dulu channel ini. Oke brother, jika kalian sudah subscribe channel ini, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Skuy. Suatu ketika di masa depan yang tidak terlalu jauh, bumi perlahan mulai sekarat. Manusia mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di bumi. Tidak cukup sampai di situ, penebangan hutan dilakukan secara masif hingga tidak ada satupun tumbuhan yang tersisa. Akibat keserakahan manusia terjadi gangguan ekosistem dan perubahan iklim di seluruh dunia. Kadar oksigen pun mulai menipis yang menyebabkan kematian di mana-mana. Setelah sumber daya alam benar-benar habis, kegelapan menyelimuti dunia dan hanya ada satu kota yang berhasil bertahan dari bencana global. Umat manusia yang tersisa hidup dengan oksigen sintetis yang diciptakan oleh Chronic Corporation, akan tetapi oksigen tersebut tidak diberikan secara gratis. Orang-orang harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain itu, tidak semua orang bisa menghirup oksigen sintetis. Mereka yang tidak cocok dengan oksigen buatan tersebut menderita sebuah penyakit pernapasan yang disebut dengan the sickness. Hal tersebut membuat harapan manusia untuk terus hidup semakin terancam. Meski begitu, Chronic Corporation tetap berkomitmen menemukan solusi atas krisis oksigen yang terjadi di bumi. Scene kemudian pindah ke seorang lelaki yang bernama Ethan White. Dia hidup bersama istri tercintanya yang bernama Santi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli oksigen yang harganya sangat mahal, Ethan bekerja sebagai teknisi di pusat kota. Terkadang Ethan bekerja lembur untuk mendapatkan uang lebih. Hal itu ia lakukan untuk membiayai pengobatan Santi karena tubuhnya tidak cocok mengkonsumsi oksigen sintetis. Suatu hari saat Ethan sedang bekerja, ia dijemput petugas keamanan lalu dibawa ke gedung Chronic Corporation. Ia ditemani seorang pria bernama Jude yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Sampai di gedung, Ethan bertemu dengan Regina. Dia adalah kepala penelitian bidang teknologi. Regina memberitahu bahwa alasan Ethan dibawa ke tempat ini karena Ethan memegang kunci berlangsungnya hidup manusia. Seperti yang diketahui bahwa penyakit pernafasan yang disebut the sickness ini akan memusnahkan umat manusia dalam waktu 2 tahun ke depan. Ethan kemudian dibawa ke laboratorium. Ia diperlihatkan kronikal mesin waktu yang sedang mereka kembangkan. Salah satu ilmuwan yang berperan besar dalam proyek ini adalah Dr. Richard White, yang gak lain adalah ayahnya. Sang ayah adalah ilmuwan fisika kuantum. Ia mengabdikan dirinya kepada Chronic Corporation demi menyelamatkan umat manusia. Mereka menguji mesin tersebut dengan mengirim sebuah gelombang radio yang bekerja sebagai ping. Gelombang radio yang mereka kirim memantul kembali dengan sebuah pesan di dalamnya, pesan penting yang berasal dari tahun 2474 atau 407 tahun di masa depan. Pesan tersebut meminta agar mereka mengirim Ethan White ke masa depan, namun mereka tidak tahu apa alasannya. Seseorang dari masa depan pasti memiliki solusi atas krisis oksigen yang terjadi saat ini, dan mereka telah memilih Ethan untuk pergi ke masa depan. Akan tetapi mereka belum memiliki cara untuk memulangkannya dari masa depan. Mesin waktu itu tidak seperti mesin waktu yang ada di film-film lain. Orang dan mesinnya sama-sama pergi ke masa depan lalu digunakan untuk pulang. Chronicle bekerja layaknya sebuah gerbang waktu dan hanya bisa digunakan untuk mengirim. Selain itu, untuk mengirim seseorang membutuhkan daya listrik yang bisa menghidupkan satu kota. Jadi mereka tidak akan mengirim seseorang tanpa pertimbangan. Regina berharap Ethan mau pergi ke masa depan untuk menyelamatkan dunia, ataupun istrinya yang saat ini sedang menderita penyakit pernapasan. Ia harus menemukan obat dan seseorang yang mengirim pesan tersebut. Mereka pasti memiliki cara untuk memulangkannya. Akan tetapi Ethan menolak. Ia tidak yakin apakah dirinya bisa menyelamatkan dunia, apalagi meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Jude kemudian meminta Ethan untuk mempertimbangkannya kembali apakah ia ingin menyia-nyiakan perjuangan ayahnya. Dia adalah ilmuwan yang menciptakan mesin waktu tersebut demi kepentingan umat manusia. Namun Ethan tak peduli ayahnya adalah sosok orang yang lebih mementingkan pekerjaannya dan tidak memiliki kepedulian terhadap keluarganya.
Bahkan ia meninggalkan surat bunuh diri saat dirinya masih berusia 8 tahun. Jika ayahnya lebih memperhatikan keluarganya, mungkin ibunya masih hidup saat ini. Ethan memilih menjaga istrinya selama ia masih bisa melakukannya. Jude berkata Ethan hanya takut hidup sendirian. Jika ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia, Jude sudah pasti akan melakukannya. Ini bukan sekedar menyelamatkan dunia, tapi juga menyelamatkan istrinya yang sedang sakit. Jika suatu saat istrinya meninggal akan penyakitnya, maka penyesalan yang dirasakan Ethan yang dirasakan akan semakin dalam. Save her. Scene kemudian berpindah ke masa kecil Ethan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sang ayah memberinya hadiah spesial, sebuah alat yang akan melekat pada dirinya sepanjang hidupnya. Richard meyakini bahwa Ethan kelak akan tumbuh menjadi orang besar, karena itulah ia menitipkan alat tersebut kepadanya. Saat memakainya, alat itu menjepit dengan keras hingga melukai tangannya. Richard berkata alat itu tidak bisa dilepas, lalu pergi meninggalkan rumah. Tak lama setelah kepergiannya, sang ibu meninggal karena ditembak seseorang. Mereka merebut masker oksigen yang dipakainya. Dalam keadaan sekarat, Jude datang lalu meminjamkan masker oksigennya agar nyawa Ethan tertolong. Sepanjang hidupnya, Ethan berulang kali mencoba melepas alat tersebut namun tidak berhasil melakukannya. Sampai di rumah, Ethan menceritakan tawaran Regina kepada Santi. Ethan menolak dengan alasan tidak ingin meninggalkan istrinya, namun Santi berkata tidak seharusnya Ethan menolak tawaran tersebut. Kesempatan kedua yang ia miliki adalah jawaban umat manusia. Santi mengerti jika Ethan tidak menyukai ilmuwan, tapi dia tidak mau dijadikan alasan Ethan untuk tidak menyelamatkan dunia. Santi ingin Ethan melakukannya yang terbaik. Jika ia berhasil melakukannya, seluruh umat manusia, terutama dirinya, akan sembuh dari penyakit pernapasan. Meski berat hati, Ethan akhirnya bersedia melakukannya. Sebelum pergi, Ethan meninggalkan bunga kertas berisi janji kalau ia akan pulang untuk dirinya. Sesampai di gedung Crony, Billy memberinya sebuah baju pelindung yang dilengkapi alat bantu pernapasan. Baju itu akan melindunginya selama perjalanan waktu. Karena mesin itu tidak terhubung dengan mesin waktu yang ada di masa depan, Ethan bisa saja muncul di tengah lautan ataupun tempat berbahaya lainnya. Yang pasti mereka akan mengirimnya sedekat mungkin dengan lokasi gelombang radio yang mereka terima sebelumnya. Billy juga memberi Ethan sebuah alat pintar atau smart device yang disebut Archie untuk membantunya melakukan analisa sistem navigasi atau komunikasi. Regina berjanji jika Ethan berhasil, istrinya akan menjadi orang pertama yang meminum obat tersebut. Setelah berpamitan dengan Jude, hitungan mundur dimulai. 12, 11, 10, 9. Sesampai di masa depan, baju pelindungnya terbakar serta merusak alat bantu pernapasan. Awalnya Ethan berpikir hidupnya akan berakhir, namun ternyata ia dapat bernapas dengan bebas tanpa bantuan alat pernapasan. Hal itu dikarenakan ia berada di tengah hutan yang dipenuhi dengan pepohonan. Apa yang dipikirkan ilmuwan tidak meleset. Bumi di masa depan kembali ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan oksigen. Setelah itu, Ethan menyalakan Archie. Ia mencoba menghubungi siapapun yang ada dalam jangkauannya. Namun sayangnya tidak ada satelit terdeteksi dan lokasi mereka tidak diketahui. Hal tersebut membuatnya berpikir apakah mungkin di masa depan sudah tidak ada lagi kehidupan. Tak jauh dari mana ia berdiri, Ethan menemukan sebuah bangunan serta kerangka manusia dengan bekas luka tembak di kepalanya. Saat memeriksanya, kerangka manusia itu menggunakan baju bertulisan namanya. Bahkan alat yang menempel di tangannya pun sama, hanya saja lampunya menyala hijau. Tidak seperti miliknya yang selama ini menyala merah. Selain itu, Ethan menemukan Archie yang sama tergeletak di sampingnya. Karena Ethan berada di masa depan, kerangka manusia itu mungkin saja adalah dirinya. Ethan pun menjadi tak mengerti jika saat ini ia berada di masa depan, lalu kenapa ada dirinya yang sudah meninggal. Apakah ada kemungkinan Ethan berhasil pulang, lalu ada seseorang yang membunuhnya. Dan secara kebetulan saat ini ia berada di masa depan yang lebih jauh dari kerangka tersebut. Untuk memastikannya, Ethan bertanya kepada Archie mengapa ada dua dirinya di tempat ini. Apakah ia hidup dan mati di saat yang bersamaan? Archie menjawab kerangka itu bukanlah dirinya yang kedua, melainkan benar-benar dirinya.
Arsy tidak bisa menjelaskan secara lengkap karena baginya perjalanan waktu terkadang memang tidak bisa dijelaskan. Kemudian Ethan memutar rekaman Arsy milik dirinya yang sudah meninggal. Terdengar ia sedang terlibat pertengkaran dengan seseorang lalu terdengar tembakan. Karena kehabisan daya, Arsy itu mati sebelum menyelesaikan rekamannya. Ethan kemudian memperbaiki Arsy tersebut, lalu Arsy miliknya mendeteksi sebuah signal darurat. Arsy meminta Ethan pergi ke sana dan ia akan membantunya menunjukkan jalan. Sepanjang menyusuri jalan, Ethan menemukan puing-puing mesin penjual oksigen yang artinya lokasi dirinya dengan pusat kota semakin dekat. Hello? Malam harinya, Ethan mencoba membuat api secara manual. Untungnya perangkat pintar Arsy bisa menunjukkan cara pembuatnya. Tak lama setelah Ethan berhasil membuat api, ia menemukan buah-buahan yang ia temukan di dekatnya. Malam itu bintang nampak jelas di langit. Arsy melakukan sinkronisasi lalu mengkonfirmasi bahwa Ethan saat ini berada di tahun 2047-4. Tiba-tiba Ethan merasa tidak enak badan, lalu turun hujan lebat disertai petir. Dari kejauhan, Ethan melihat ada bola api jatuh ke bumi. Ethan semakin kesakitan lalu tergeletak lemas. Lalu ada seseorang mendekat, dia mengacungkan sesuatu lalu menusuk tubuh Ethan dan ternyata seorang itu adalah Jude. Bola api yang ia lihat adalah kedatangannya. Jude bercerita tak lama setelah mengirim Ethan, mereka melihat denyut jantungnya memantul balik lalu berhenti. Semua orang melihat kematiannya. Jude berkata kalau Ethan mengalami keracunan. Lalu Regina memutuskan mengirim dirinya untuk menyelamatkannya. Untungnya dia datang ke masa depan di saat yang tepat. Bill berkata mereka masih memiliki sisa energi untuk mengirimnya. Apa yang dilakukan Jude secara tidak langsung merubah takdir Ethan yang seharusnya sudah meninggal karena keracunan. Setelah itu Ethan menunjukkan kerangka mayat dirinya. Jika Jude datang menyelamatkannya, kenapa kerangka itu masih ada? Hal tersebut tentu saja membingungkan. Jude berkata tulang-tulang berulang itu kemungkinan saja bukan dirinya karena ada bekas tembak di kepalanya, bukan karena keracunan seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun yang pasti siapapun yang mereka kirim ke masa depan, seseorang berhasil menumbuhkan semua tanaman ini dan pasti mereka akan menemukan obatnya. Ethan dan Jude kemudian melanjutkan perjalanan mencari signal darurat yang ditemukan Arsy. Lalu sampailah mereka ke sebuah pintu yang tertutup. Saat Ethan mendekati pintu tersebut, sebuah alat memindai matanya lalu pintu pun terbuka. Tak lama setelah masuk ke dalam, Ethan menemukan sebuah layar monitor yang menyambut kedatangannya. Ethan diminta menekan tombol enter untuk mengaktifkan sesuatu. Setelah itu, alat yang di tangannya bereaksi, yang ternyata alat itu berfungsi untuk menguji sampel DNA. Setelah DNA miliknya terkonfirmasi, Ethan diberi akses penuh terhadap Chronicle mesin waktu yang sama yang digunakan untuk mengirim dirinya. Dan ruangan di mana mereka berada saat ini adalah ruangan Red Chronic Corporation. Mesin tersebut ternyata sudah dinyalakan secara otomatis. Saat melihat nyala lampu di tangannya berwarna hijau, Ethan ingat alat yang menempel di kerangka mayat dirinya, yang artinya dirinya yang meninggal sudah melalui hal yang sama seperti dirinya. Ethan kemudian memutar rekaman catatan laboratorium, lalu muncul sosok Richard di hadapannya. Proyek Chronicle awalnya memang digagas untuk sebuah tujuan para ilmuwan saat itu mengubur stasiun pantauan atmosfer. Stasiun tersebut akan beroperasi secara otomatis di masa depan saat udara di atmosfer bisa dihirup manusia. Lalu datanya akan mereka jemput dari masa lalu melewati mesin Chronicle. Namun saat Richard mengirim gelombang radio untuk mengeping dan tersebut bukanlah data yang mereka dapat, melainkan sebuah pesan untuk mengirim Ethan White ke masa depan. Para ilmuwan pun menjadi bingung kenapa ada orang di masa depan mengetahui tentang Ethan White, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Regina kemudian meminta Billy menghitung beberapa lama mereka bisa mengirim gelombang radio kembali. Billy melaporkan bahwa terjadi masalah daya di mesin Chronicle di masa depan dan saat yang bersamaan mesin yang ada di tahun 2474 mengalami kegagalan daya. Komputer melaporkan bahwa inti nuklir mengalami overheating. Sistem pendinginnya tidak berfungsi dengan baik, namun anehnya hitungan mundur membuka portal tidak berhenti. Jika tidak segera diperbaiki akan terjadi ledakan nuklir yang dikarenakan mesin Chronicle membuka paksa portal waktu.
Ethan mulai merasa ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Jika pesan itu mereka terima sejak ayahnya masih hidup, artinya mereka itu sudah mengetahui masalah daya yang terjadi di masa depan. Mereka bukan tidak memiliki cara untuk memulangkan dirinya, melainkan sudah mengetahui jika mesin di masa depan tidak punya daya untuk memulangkannya. Selain itu, jika sebelumnya mereka itu mengetahui Ethan meninggal karena keracunan, kenapa mereka malah mengirim Jude dan bukan seseorang tenaga medis? Jude menjadi kesal dengan perkataannya seolah Ethan itu tidak tahu cara berterima kasih. Tujuannya ke sini tentu saja untuk membawanya pulang lalu meminta Ethan membantunya memperbaiki inti nuklir. Sisa waktu yang mereka miliki untuk melakukan perbaikan hanya 3 jam 50 menit. Mereka harus bergegas jika tidak ingin mesin itu meledak. Saat mereka keluar menuju ruang nuklir, mereka malah melihat dunia masa depan dalam kehancuran. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain runtuhan bangunan dan mayat tergeletak di mana-mana. Seperti yang diramalkan Regina, bumi sedang menunggu kepunahan manusia. Penyakit pernapasan akibat tidak cocok dengan oksigen sintetis membuat mereka meninggal. Mereka kemudian melanjutkan mencari terowongan yang mengarahkan mereka menuju ruang inti nuklir. Lalu tanpa sengaja Ethan sampai ke tempat di mana Santi bekerja yang menemukan tulang belulangnya masih memegang pesan yang ia tinggalkan sebelum pergi. Apakah ini artinya semua orang yang ada di sini meninggal begitu saja atau memang sengaja tidak ada yang menguburnya? Ethan menganggap perjalanan waktu ini sudah mengalami kegagalan. Kematian Santi dan orang-orang adalah bukti bahwa seluruh umat manusia yang ada di bumi punah. Lalu ia teringat saat ibunya meninggal karena perampokan. Saat itu Jude datang menyelamatkan Ethan dengan meminjamkan masker oksigennya. Sama saat ini Jude berusaha menyadarkan bahwa apapun bisa terjadi, mereka masih bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa lalu. Jude berkata mungkin lebih baik seperti ini dan tidak ada lagi penderitaan. Perkataannya tersebut mengingatkan pada rekaman terakhir Archie sebelumnya, lalu Ethan memutarnya kembali. Rekaman itu sama persis dengan percakapan mereka saat ini, yang artinya perselisihan tersebut terjadi antara Jude dan dirinya. Suara tembakannya yang terdengar mungkin saja adalah perbuatan Jude. Hal ini memperjelas mengapa ada mayat dirinya di masa depan, yang artinya Jude adalah pembunuh dirinya. Karena panik, Jude mengeluarkan senjata. Ia bertanya kenapa Ethan menyembunyikan rekaman itu. Jude menyangkal bahwa orang di dalam rekaman itu bukanlah dirinya. Sisa waktu untuk memperbaiki reaktor tinggal 2 jam saja. Jude meminta Ethan bergegas setelah menemukan ruang reaktor, bekerja sama memperbaikinya. Namun untuk memulihkan daya tuas harus ditarik secara manual saat tidak ada udara di ruangan ini. Jude meminta Ethan keluar dari ruangan. Tidak ada udara di dalam ruangan akan membunuhnya. Namun Ethan tidak mau mendengarnya. Setelah pintu tertutup dan udara terkompresi, Ethan menarik tuas tersebut untuk memulihkan daya. Karena tidak ada oksigen, Ethan kesulitan bernapas. Untungnya Jude bertindak cepat yang memecahkan kaca pintu agar oksigen bisa masuk dan membuat Ethan kembali bernapas. Ini adalah kali kedua Jude menyelamatkan Ethan di saat kritisnya. Setelah itu mereka kembali ke ruangan laboratorium yang untuk memastikan Chronicle berfungsi kembali. Ethan kemudian keluar ruangan. Anehnya meski sumber daya mesin waktu telah dipulihkan, kerangka mayat dirinya masih tergeletak di sana. Yang artinya tidak ada perubahan di masa lalu dan kejadian pembunuhan itu tetap terjadi. Lalu Ethan mengganti baterai Archie lama dengan baterai Archie miliknya yang memutar kembali rekaman yang memperlihatkan pertengkarannya dengan Jude. Jude meminta Ethan tidak melihat rekaman tersebut. Ethan bertanya jika memang ingin membunuhnya, mengapa tidak ia lakukan sekarang dan harus terjadi di saat mereka sudah kembali. Jude berkata bukan itu rencananya. Tempat ini mendukung kehidupan dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap masa lalu. Ethan menganggapnya sudah gila. Mereka harus kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan yang lainnya. Setelah itu, Ethan kembali memutar rekaman Archie di laboratorium. Dalam rekaman tersebut, sang ayah berkata bahwa manusia memang sudah ditakdirkan untuk menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Sang ayah berpesan seolah ditunjukkan untuk Ethan yang berada di masa depan. Setelah ia mengetahui bahwa Ethan adalah kunci keselamatan umat manusia, Richard sangat menyesal karena selama ini tidak mengurus dirinya dengan baik dan hanya ingin Ethan tahu bahwa sang ayah sangat menyayanginya. Setelah itu Richard menelpon ke rumah yang meminta mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan dirinya. Namun sebelum Richard keluar ruangan terlihat Regina dan Jude mendatanginya.
Richard berkata bahwa ia sudah mengetahui rencana Regina pergi ke masa depan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia menginginkan bahwa pesan dari masa depan itu adalah kunci dan mereka harus meyakininya. Lalu Regina berkata tidak ada obat untuk menyelamatkan penyakit pernapasan. Semua sudah terlambat dan dunia ini akan segera berakhir. Meski umat manusia memiliki dan diberi kesempatan kedua, pada akhirnya manusia akan melakukan kerusakan kembali. Manusia adalah virus atau penyakit itu sendiri dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Satu-satunya cara hanya mengirim beberapa manusia terpilih pergi ke masa depan untuk melanjutkan kehidupan. Memang bukan pilihan mudah, tapi ini adalah pilihan yang tepat. Masalah sumber daya yang terjadi di masa depan, Billy sudah menemukan solusinya. Jika perhitungannya tepat, mereka bisa mengirim seseorang untuk memperbaiki kronikal yang ada di masa depan. Hanya saja perjalanan itu sangat berbahaya. Orang yang mereka kirim akan terlempar seperti ketapel. Seperti apa yang terjadi pada Ethan White. Namun setelah sumber daya berhasil diperbaiki dan kedua mesin saling terhubung, mereka bisa menggunakannya untuk mengirim orang-orang. Lalu Richard berkata bahwa ia sudah mengunci akses kronikal di masa depan pada DNA Ethan nih, dan hanya dia yang bisa membukanya. Regina bertanya apakah Billy bisa mengoperasikan kronikalnya. Billy mengiyakan, namun Richard adalah ilmuwannya dan semua harus dilakukan dengan persetujuannya. Richard dengan tegas menolak, masih ada cara yang lebih baik. Regina tidak peduli lalu menembaknya. Hal itu membuat Ethan mengetahui kebenaran bahwa kematian sang ayah bukan bunuh diri melainkan sengaja dibunuh. Lalu Regina meminta Jude menjadi penjaga Ethan dan memastikan keselamatan hidupnya hingga anak itu tumbuh dewasa. Entah apakah perampokan yang menewaskan sang ibu adalah kebetulan atau memang sudah direncanakan Regina sebelumnya. Namun yang pasti Jude menjaga Ethan dengan baik selama ini. Ethan pun kecewa terhadap Jude karena selama ini ia berbohong kepadanya. Jude berkata bahwa mereka semua dimanfaatkan. Saat itu ia masih terlalu muda untuk mengerti semuanya. Namun apa yang Regina katakan menurutnya benar. Mereka tidak bisa merubah masa lalu selain mengirim sebagian kecil manusia ke masa depan. Seandainya saat itu Richard mendengarkan perkataan Regina, mungkin dia masih hidup dan saat ini ia berada di masa depan. Hanya yang kuat yang bisa bertahan, namun Ethan tidak bersependapat. Seharusnya ada cara yang lebih baik selain membiarkan jutaan orang meninggal begitu saja. Lalu Ethan melepas beberapa kabel mesin Chronicle agar tidak terhubung dengan mesin yang ada di masa lalu. Jude tidak akan membiarkan Ethan menggagalkan rencana mereka lalu menghentikannya. Jude menodongkan senjata lalu meminta Ethan melawannya. Namun Ethan pasrah lalu berkata bahwa ia percaya Jude bisa melakukan hal yang benar. Terjadi gejolak batin di dalam hati Jude, lalu tanpa diduga Jude menembak dirinya sendiri. Ia melakukannya sebagai rasa penyesalan karena selama ini telah membohongi Ethan yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Billy dan Regina mengetahui bahwa Chronicle di masa depan sudah berhasil diaktifkan. Mereka mengumpulkan orang-orang terpilih untuk segera dikirim ke masa depan. Ethan ingat perkataan sang ayah bahwa suatu saat nanti Ethan akan menjadi orang penting bagi dunia. Lalu di layar monitor ia melihat gelombang radio yang dikirim sang ayah pada tahun 2047. Nah, di saat itulah Ethan merespon dengan mengirim pesan ke tahun 2047 agar para ilmuwan mengirim dirinya ke masa depan. Sementara di tahun 2067, portal waktu sebentar lagi terbuka. Regina meminta orang-orang pilihannya bersiap-siap pergi ke masa depan. Saat kedua portal waktu saling terhubung dan terbuka, muncul setumpuk tanaman di hadapan Regina dan rekaman kebenaran tentang pembunuhan yang dilakukannya. Di saat itu juga mesin Chronicle kehabisan daya. Sementara di masa depan Ethan merusak komputer dan mematikan mesin agar tidak ada lagi orang yang dikirim ke masa depan ataupun Ethan lainnya. Setelah rekaman pembunuhan terhadap Richard disaksikan banyak orang, Regina pun ditangkap lalu dihukum atas perbuatannya. Sementara tumbuhan langka yang dikirim Ethan dari masa depan diamankan pihak berwajib. Tanaman itu adalah kunci regenerasi ekologi yang diharapkan bisa menyelamatkan umat manusia. Ethan juga mengirim tanaman bunga untuk Santi. Bunga yang benar-benar masih hidup sebagai bukti bahwa ia masih ingat akan dirinya. Setelah itu Ethan memberi pemakaman yang layak untuk Jude, seseorang yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Tak lama berselang, keadaan lingkungan di sekitar Ethan mengalami perubahan. Hewan yang sebelumnya sudah punah tiba-tiba muncul di sekitarnya.
Tulang belulang dirinya juga menghilang. Ini artinya tanaman yang ia kirim ke masa lalu telah merubah segalanya. Berkat tanaman tersebut, bumi di masa lalu menjadi hijau kembali dan jutaan nyawa pun berhasil diselamatkan. Dunia masa depan yang sebelumnya sudah hancur berubah menjadi kota modern dan penuh dengan kehidupan. Lalu film pun tamat. Oke, brother, jadi itulah alur ceritanya, brother. Jadi kalian simpulkan seperti biasa ya, brother. Tanpa basa-basi kita tutup alur ceritanya karena sudah terlalu lama ya, brother. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, tunggu film-film seru menarik lainnya. Bye-bye. Salam jumpa.